Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok yang beranggotakan oleh Abisika D. Imanjaya, Safina Eka Rahmatwati, dan juga Triwisnu Hadiwijaya akan membuat suatu video pembelajaran mengenai pembuatan peta lokasi penelitian. Sebelum kita memasuki video pembelajaran, saya akan mendeskripsikan secara singkat apa itu Sistem Informasi Geografis atau SIG. SIG merupakan sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, serta menghasilkan data berreferensi geografis atau data geospasial. Untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan serta pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Teknologi sistem informasi geografis juga dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi, dan juga perencanaan rute. Hasil akhir dari proses GIS diwujudkan dalam peta atau grafik. Untuk video pembelajarannya dapat kita simak sebagai berikut. Pembuatan peta lokasi penelitian. Tahapan pertama ialah menambahkan koordinat sistem pada peta. Selanjutnya, menambahkan SHP wilayah yang akan dikaji sebagai penelitian. Selanjutnya, rubah SHP poligon menjadi SHP polyline. Cara mencari SHP toolline pada menu search. Masukkan SHP polygon, lalu pilih lokasi penyimpanan SHP dalam bentuk line. Selanjutnya tunggu beberapa menit, beberapa detik untuk poligon melakukan proses untuk menjadi polyline. Nah, setelah itu hapus data poligon tadi dan input titik koordinat yang sudah kita dapatkan melalui GPS Garmin dan sudah dimasukkan pada Excel, lalu kita input. Selanjutnya masukkan X dan Y pada Excel. Display X dan Y data, lalu oke, jangan lupa untuk mengatur WGS 1984. Setelah itu klik OK, maka titik koordinat akan muncul atau titik lokasi penelitian akan muncul pada peta. Selanjutnya ialah atur simbologi untuk memperindah layout pada titik-titik lokasi penelitian dengan membuka layar properties pada menu simbologi.
Selanjutnya, tambahkan batas administrasi desa lain yang awalnya SHP sama dengan yang pertama, kita rubah terlebih dahulu menjadi polyline. Lalu simpan pada lokasi folder yang sudah ditentukan. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions, Selanjutnya pada menu leave a properti, message in the comments field. atur simbologi batas desa menjadi batas yang sesuai dengan ketentuan To the next agar video. tampilan pada Thank you. peta lebih baik lagi. Selanjutnya menambahkan citra pada peta kita dengan menambahkan add base map pada peta. Sesuaikan skala untuk proses selanjutnya, yakni proses layouting. Jangan lupa untuk mengatur kertas yang akan digunakan menjadi landscape. Tahap selanjutnya ialah tahap layout peta, di mana diawali dengan menambahkan komponen-komponen peta seperti judul, skala, arah mata angin, legenda, insert, dan lain sebagainya. Komponen-komponen peta tersedia pada menu insert.
Nah, setelah semua komponen peta dimasukkan, maka akan dihasilkan peta lokasi penelitian seperti yang ada di video berikut. Jangan lupa untuk mengatur skala sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan, sehingga tampilan pada citra akan lebih baik. Tutorial pembuatan peta rute jalan. Langkah pertama dalam pembuatan peta ini adalah memasukkan titik koordinat lokasi penelitian yang telah diambil menggunakan Jalmin. Titik lokasi penelitian itu berupa titik lokasi jalan. Lakukan langkah yang sama untuk memasukkan semua titik koordinat yang berasal dari Jalmin pada Google Earth ini. Untuk memasukkan titik koordinat pada aplikasi ArcGIS, kita perlu mengubah titik koordinat tersebut dan mengekspornya kepada file Excel. Berikut adalah langkah-langkahnya. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.
Tahapan selanjutnya adalah pembuatan peta rute jalan menggunakan aplikasi Armap. Sebelum melanjutkan pembuatan peta rute jalan, kita akan mempelajari bagaimana proses digitasi pada sebuah peta. Langkah pertama adalah kita membuat folder baru tempat penyimpanan file yang digitasi yang akan kita buat. Setelah itu, klik kanan pada folder yang baru yang kita buat dan pilih SHP. Selanjutnya, masukkan SHP yang baru saja dibuat. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Pilih Construction Tool tipe Line dikarenakan pada kali ini kita akan mendigitasi sebuah jalan. See you. Proses digitasi pada semua rute jalan daerah penelitian. Setelah data SHP digitasi dimasukkan, langkah selanjutnya adalah pemberian simbol, label, ataupun warna-warna pada layout peta. Selain itu, kita juga bisa menambahkan base map pada layout peta. Setelah selesai mengatur tampilan gambar pada peta, langkah selanjutnya adalah proses layouting. Pada proses layouting peta ini, kita dapat menambahkan komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah peta. Contohnya seperti judul, legenda, skala, insert, sumber, dan lain sebagainya.
Setelah penambahan komponen peta selesai dilakukan, artinya maka peta tersebut sudah selesai dan siap diekspor dalam bentuk file picture. Berikut adalah hasil peta yang sudah kami kerjakan. Yang pertama yakni berupa peta rute jalan. Pada peta tersebut kita dapat mengetahui rute jalan yang akan kita lalui jika ingin berkunjung ke Wana Wisata Simbat. Pada peta tersebut juga diperlihatkan bagaimana keadaan rute jalan yang dilalui. Pada kolom keterangan di peta menunjukkan bahwa garis pada peta yang berwarna merah merupakan jalan yang tidak beraspal atau tidak berbatu. Garis berwarna kuning merupakan jalan tidak beraspal atau berbatu. Garis berwarna coklat merupakan jalan beraspal atau berlubang. Sedangkan garis yang berwarna abu-abu merupakan jalanan yang beraspal. Untuk peta kedua yang telah kami buat yakni berupa peta lokasi penelitian. Pada peta tersebut kita dapat mengetahui di mana letak dari batas desa, masjid, parkiran, beranda arah, dan lain sebagainya melalui peta ini. Pada kolom keterangan, di peta menunjukkan bahwa simbol bendera merah merupakan titik lokasi masjid, bendera kuning merupakan parkiran, bendera biru merupakan penanda arah puncak Simbat, bendera lilac merupakan puncak 2, dan bendera berwarna ungu merupakan puncak 1 dari lokasi penelitian. Dan itulah video pembelajaran yang dapat kami berikan yang berupa pembuatan peta lokasi penelitian di Wana Wisata Simbat. Semoga video yang kami berikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.